Saya bilang Projo bukan Pro Jokowi langsung dipotong itu ya, padahal sejarahnya begini. Projo itu sendiri sebenarnya sebuah kata. Artinya negeri dan rakyat. Lahir karena Jokowi, nilai-nilainya sama dengan Pak Jokowi. Iya. Lalu kenapa harus mengganti logo dari silhouette? Gini, dari resolusi Kongres kami adalah mendukung keputusan Pak Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilpres 29. Ya gitu. Prabowo atau Prabowo Gibran? Ini kalau saya jawab PSI, saya pasti langsung di framing tidak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya pilih Gerindra, tidak loyal sama Pak Jokowi. Ini yang terjadi sekarang. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam Akurat Talk. Kena tuh barang. Kongres ketiga Projo menghebohkan jagat politik nasional. Beberapa keputusan signifikan organisasi dari arah politik sampai perubahan logo menjadi perbincangan publik. Projo yang dari lahirnya adalah loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo, kini resmi menyatakan tekad memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Tak hanya itu, secara pribadi dan terbuka, Budi Ari yang terpilih ketiga kalinya menjadi Ketua Umum Projo menyampaikan niat berlabuh ke partai berkuasa yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra. Apa sejatinya motif dan target politik dari Projo? Bagaimana Projo menjawab persepsi negatif banyak pihak atas sikap politik yang mereka tetapkan? Sungguh tepat jika kita bertanya langsung kepada sumbernya, sumber A1-nya, The Newsmaker, Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi. Bang Muni, terima kasih Bang udah menyambut kita di ruang kerjanya Bang Muni nih ya. Iya. Mantap. Kita sekarang di DPP Projo dan diterima langsung oleh Bang Muni dan kita mau gali nih Bang. Iya. Tadi emang ya kalau kita bicara soal dukungan Projo Bang, kepada Prabowo Gibran itu kan bukan barang baru ya? Bukan barang baru, kita sebelum Pilpres juga sudah mendukung. Sudah mendukung. Kita pelopor loh, salah satu pelopor pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kenapa itu sudah lama dijalankan dukungan, tapi kenapa, dan Abang juga sempat di pemerintahan kan? Di Komdiji dan juga di Koperasi. Iya. Kenapa baru sekarang itu ditetapkan secara resmi gitu, Bang? Melalui Kongres ketiga? Keputusan Kongres itu yang penting itu bukan mendukung, tapi juga mendukung dan memperkuat. Memperkuat berarti memperkuat pemerintahan Prabowo. Mendukungnya Gibran. sudah nih. Udah, mendukung dan Setahun memperkuat. Makanya diksinya adalah mendukung dan memperkuat. Gitu loh. Bukan sekedar mendukung, tapi juga memperkuat. Memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu loh. Nah, memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran itu aspirasi yang ditangkap dari seluruh teman-teman Projo se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi sebenarnya mendukung dan memperkuat ini bedanya apa nih Bang nanti? Ya kalau mendukung kan dalam konteks kontestasi. Pemilu. Kalau memperkuat kan artinya karena pemerintahan ini lahir dari mandat rakyat. Ya kan? Nah karena mandat rakyat kita juga punya tanggung jawab politik maupun tanggung jawab moral agar pemerintahan ini sukses gitu. Karena itu kita harus perkuat. Nah, yang kedua, memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah salah satu isu yang strategis adalah bagaimana memperkuat partai politik yang diketuai oleh Pak Presiden Prabowo yang tidak lain adalah Gerindra. Begitu. Makanya dalam Kongres saya sampaikan kepada teman-teman, izinkan saya memasuki fase baru perjuangan kita dengan bergabung dalam partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Nah itu nanti kita bicara mengenai Abang berlabuh ke Gerindra. Tapi yang menariknya keputusan untuk memperkuat pemerintahan itu terjadi atau keluar ketika Abang sudah tidak lagi berada di pemerintahan. Itu menarik tuh Bang. Itu bagaimana jalan ceritanya tuh Bang? Ya, ini kan aspirasi yang berkembang. Kongres ini kan forum tertinggi organisasi. Di mana semua keputusan itu diambil menyerap aspirasi yang berkembang dari seluruh teman-teman Projo seluruh Indonesia gitu loh. Diksi memperkuat itu dengan pengertian kita punya tanggung jawab politik dan tanggung jawab moral agar pemerintahan ini berhasil. Karena pemerintahan ini adalah amanat rakyat, mandat rakyat, sehingga kami berharap dengan kesungguhan hati bahwa pemerintahan ini mampu menunaikan tugas
dan harapan rakyat. Gitu. Selain aspirasi tentunya Projo kan abang bilang lahir dari Jokowi. Projo ini lahir karena adanya Pak Jokowi. Tidak ada Projo tanpa Pak Jokowi. Nah, berarti keputusan politik itu juga konsultasi dengan Pak Jokowi. Pasti kita tidak pernah mengingkari itu, makanya jangan dipotong-potong. Saya bilang Projo bukan Pro Jokowi langsung dipotong itu, ya padahal sejarahnya begini. Projo itu sendiri sebenarnya sebuah kata. Projo, makanya Projo itu adalah artinya negeri dan rakyat. Praja itu ya? Iya, Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri, dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Sehingga Projo itu atau kaum Projo atau orang-orang Projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Dan itu ada dalam diri Pak Jokowi, nilai-nilai itu ada dalam Pak Jokowi gitu loh. Jangan diadu domba kami dengan Pak Jokowi, nggak mungkin. Ya Projo, Pak Jokowi ya Projo lah. Karena nilai-nilainya terkandung, terinternalisasi dalam diri Projo gitu. Seolah-olah gini, abang baru memberikan penjelasan sejelas ini mengenai nama itu yang selama ini diidentifikasi oleh publik adalah Pro Jokowi. Baru sekarang ketika ya dibilang simbol ini bagian simbolisasi bahwa Projo sedang menjauhi itu Jokowi. Kan apa spekulasi dan fitnah yang menurut saya tidak tepat gitu loh. Kan kita harus menghadapi kenyataan bahwa ketika itu kan presidennya Pak Jokowi selama 2014 sampai 2024 dan kita memasuki fase baru di mana di 2024 sampai 2029 bahkan 2029 sampai 2034 ini kan kepemimpinan baru gitu loh, kepemimpinan baru di mana presidennya sudah bukan Pak Jokowi. Karena itulah kami memutuskan melakukan transformasi organisasi. Transformasi organisasi supaya apa? Supaya kita adaptif dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga membuat Projo sebagai ormas ini tetap relevan. Begitu loh. Karena Projo ini lahir dari semangat dan cita-cita lahirnya pemimpin rakyat. Sehingga muncullah nilai-nilai semangat bahwa pemerintah ini harus berjuang dan mendedikasikan dirinya untuk kepentingan rakyat gitu. Karena Projo ini memang semangat kerakyatannya kuat, makanya doktrin dan jati diri Projo itu, karakter Projo itu setia di garis rakyat gitu. Nah, bicara soal Pak Jokowi, itu kemarin kenapa Pak Jokowi nggak hadir tuh? Dokter menyarankan, merekomendasikan karena Pak Jokowi belum bisa ketemu banyak orang. Tim dokter menyarankan untuk Pak Jokowi tidak hadir karena kalau mungkin kalau ketemu 5-10 orang masih bisa, tapi kalau udah ribuan di satu forum mungkin ada kendala. Jadi ini benar-benar masalah kesehatan? Masalah kesehatan karena tapi memang sudah diberitahukan sebelumnya? Saya nggak bisa hadir. Hari Jumatnya Pak Jokowi sudah memberi saya video sebagai ganti untuk ini karena pertimbangan tim dokter saya nggak boleh hadir. Sampai videonya juga dibicarakan loh. Videonya cuma nggak nyampe semenit nih. Jangan-jangan emang Jokowi udah ogah-ogahan juga nih. Gua itu kan spekulasi, ya kan? Gini loh, kasihan juga Pak Jokowi dengan apapun dia adu domba. Bahkan dengan relawan sendiri adu domba. Menurut saya nggak, kurang tepat lah. Kayak gitu. 5 resolusi yang dihasilkan oleh Kongres. Salah satunya mendukung memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Itu mendukung dalam bentuk memperkuat ya. Memperkuatnya dalam bentuk apa nih Bang? Apa ada proyeksi emang Projo akan kembali lagi ke dalam kabinet melalui... Enggak lah, itu hak prerogatif presiden. Semuanya itu kita kembalikan kepada hak prerogatif presiden. Karena buat saya pribadi ya, saya udah di 3 kementerian loh. Begitu. Cuman apapun itu menjadi keputusan dan wewenang penuh presiden. Kita hormatin aja. Ini tentang memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Prabowo. Itu benar ya, Bang? Begini. Menyukseskan Prabowo 2029 sampai 2029? Enggak, bukan. Dalam Pilpres 2029. Jadi dengan kata lain begini. Agenda politiknya Pak Prabowo ini kan menurut hemat kami dan kacamata kami ini sangat strategis, sangat luar biasa terobosannya dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam upaya bagaimana ekonomi kerakyatan ditubuhkan lewat program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya dan sebagainya. Ini program sangat strategis dan kalau bisa kita katakan sangat ideologis. Ini akan merubah berbagai tatanan sosial ekonomi yang selama ini dimapankan. Nah, karena itu kita beranggapan bahwa ini
pikiran dan hati Pak Prabowo ini untuk rakyat nih. Begitu. Sehingga kita harus perkuat. Terus-menerus. Selain itu, kita punya visi dan saya yakin Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan program-programnya ini sepakat bahwa kita ingin Indonesia maju 2045 berbasis keadilan sosial. Kita kan nggak mungkin jadi negara maju tapi masih banyak yang tertinggal, ketimpangan makin tinggi. Itu bukan cita-cita ideal kita. Jadi Pak Prabowo dan Jokowi ini sevisi. Satu visi. Kami juga memandangnya begitu. Kita mau dan kita ingin mendukung Indonesia maju 2045. Tapi basisnya apa? Keadilan sosial dong. Makanya program makan bergizi. Gratis, koperasi desa, Muara Putih, sekolah rakyat, perumahan rakyat. Itu kan dalam kerangka bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Itu. Nah itu berarti nanti Projo siap, ini 2029 tadi ini, memenangkan Prabowo untuk periode kedua. Ya, pokoknya kita intinya adalah dari resolusi Kongres kami adalah mendukung keputusan Pak Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilpres 29. Ya gitu. Prabowo atau Prabowo Gibran, Pak? Begini, dalam konteks presidensialisme, kita harus menempatkannya kepada presiden. Gitu. Tapi Pak Jokowi kan Prabowo Gibran 2 periode. Bagus, buat keberlanjutan menurut saya tepat juga. Lebih bagus lagi gitu? Lebih bagus lagi. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu? Iya. Supaya jangan putus keberlanjutan ini. Gitu. Bahwa orang bisa pro kontra, kepengen jadi wapres, pengen jadi presiden, silakan aja, itu hak demokrasi kan. Tapi menurut hemat kami, kalau negara ini, pemerintah ini, atau Indonesia ini ingin menuju Indonesia maju 2045, menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini on the right track. Fondasi yang dibangun, perwujudan kemajuan Indonesia berbasis keadilan sosial. Begitu. Berarti Projo berbeda target politik nih buat 2029 dengan Pak Jokowi? Enggak. Kita ikut Pak Presiden. Kita ikut Pak Presiden Prabowo. Kalau soal Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah tegaskan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini hopeng kok. Iya. Ngapain dianggap berbeda? Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sudah ada di pikiran Pak Jokowi gitu. Oke. Begitu. Saya yakin kepentingan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama-sama untuk negeri dan rakyat. Bang Muni, bagaimana rencana Abang untuk masuk ke Partai Gerindra? Udah sejauh mana nih, Bang? Ya, kita ini kan merespon dari pertanyaan Pak Presiden, Pak Prabowo di Kongres atau di Solo 20 Juli 2025. Waktu itu Pak Presiden tanyakan ke saya, ini kamu ini PSI atau Gerindra? Iya kan? Ya, saya waktu itu saya udah bilang, ini ke teman-teman, ini kalau saya jawab PSI, saya pasti langsung di framing tidak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya pilih Gerindra, tidak loyal sama Pak Jokowi. Ini yang terjadi sekarang. Ini konsekuensi, gitu. Tapi saya yakinkan ke teman-teman, nggak mungkin kita meninggalkan Pak Jokowi. Orang Pak Jokowi bagian dari sejarah kita kok. Gitu loh. Jadi dari awal saya udah menyadari konsekuensi itu. Cuman saya ini melihat banyak teman-teman melihat sepotong-sepotong, menyimpulkan terlalu cepat, gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita kan nggak bisa melarang hak orang untuk berbicara ya. Namanya demokrasi, mau berpendapat, mau berspekulasi, dan akhirnya beropini, silakan aja. Dan akhirnya Abang mengumumkan di depan kader Projo akan berlabuh ke Gerindra itu apa yang menjadi pertimbangannya itu? Jadi begini, Pak Jokowi ini selama 10 tahun dia bukan ketua umum partai dan bukan pemilik partai. Sehingga pengelolaan kekuasaan atau pengelolaan politiknya Pak Jokowi ini berbasis civil society yang dalam hal ini relawan. Karena Pak Jokowi ini sangat memperhatikan gerak dan nafas masyarakat. Sehingga waktu itu relawan banyak menjadi mata telinga Presiden Jokowi. Selama 10 tahun, 2014 sampai 2024. Sementara Pak Prabowo itu adalah ketua umum partai dan pemilik partai. Sehingga logika dan cara kerjanya berbasis ke partaian. Nah, karena itulah menjadi penting transformasi Projo. Dengan apa? Kalau kita mau memperkuat pemerintahan Pak Prabowo Gibran, caranya memasuki partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Begitu. Nah, berarti ini ada rencana Bang Muni untuk membawa gerbong besar dari Projo untuk masuk ke Gerindra. Saya tanya teman-teman, semuanya bilang bahwa kalau Pak Ketum masuk Gerindra, semua akan ikut masuk Gerindra. Walaupun saya nggak paksa ya. Gitu loh.
Tapi yang pasti antusiasme gelombang besar projo ini besar. Udah dibicarakan belum Bang dengan pihak Partai Gerindra, terutama yang Bang Dasko kemarin kan datang juga ke Ya, saya udah sampaikan. Tapi kan semuanya kan tergantung Pak Prabowo, dan dalam hal ini beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra. Gitu. Jadi masih menunggu respon dari Pak Prabowo. Oh iya, dari Pak Ketua Umum. Ketua Umum ya. Nih, terkait rumor projo dibawa menjauhi Jokowi, Anda menegaskan projo lahir karena ada Jokowi. Kan? Oh iya. Apakah semua langkah politik yang dihasilkan Kongres ketiga ini mendapat persetujuan atau konsultasi dulu nggak, Bang? Ya itu atau kan merasa tidak wajib lagi untuk meminta enggak, restu untuk kita selalu diskusi. Kan sebelum Kongres kita datang ke Solo, gimana? Karena Bang Budi mengatakan ini hasil akan dibawa ke Presiden Prabowo. Pasti kita akan menyampaikan hasil Kongres itu ke Presiden Prabowo dan juga ke Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi juga. Oke, berarti jangan diadu domba lah kita ini projo ini dengan Pak Jokowi, gimana? Justru ini kita mau mengklirkan. Iya, kita ini besar karena ada Pak Jokowi. Dan sejarahnya projo adalah sejarahnya Pak Jokowi. Iya. Dan projo itu nilai-nilainya ya nilai-nilai Pak Jokowi. Apa nilai-nilai Pak Jokowi? Bahwa tindakan kita, pikiran kita, hati kita, perasaan-perasaan kita hanya untuk negeri, hanya untuk rakyat. Begitu. Lahir karena Jokowi, nilai-nilainya sama dengan Pak Jokowi. Iya. Lalu kenapa harus mengganti logo dari siluet? Gini, mengganti logo karena ketika itu teman-teman berpikir kita ini harus agak netral. Oke. Karena kalau apakah Pak Jokowi juga masih, jadi kita bukan apa, kami juga menyadari Pak Jokowi, kita nggak mau membebani Pak Jokowi, gitu loh. Membebaninya membebani dengan lambang mukanya masih ada dalam logo kita projo. Padahal sehingga kita mau buat yang agak lebih netral, gitu loh. Lah. Jadi mau ganti logo untuk netralitasnya. Satu, netralitas, menghormati Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kedua juga kita fokus mengawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Gitu. Sejauh mana Bang proses perubahan itu? Ini kita akan sayembarakan, nanti akan kita sayembarakan dan kita akan meminta kepada publik untuk mengajukan desain logo kita. Gitu. Gitu. Itu ke publik? Ke publik. Bukan hanya ke kader? Bukan hanya ke kader, publik siapa aja yang mau membuat lambang. Abang punya harapan nggak logo yang baru? Nggak usah mengalir aja. Soalnya ada isu lambangnya semut hitam. Ya ada yang bilang semut itu lambang rakyat. Ya namanya orang berinterpretasi, silahkan aja, nggak apa-apa. Itu selera masing-masing ya Bang? Selera masing-masing. Oke. Terakhir nih Bang, Projo kan mendukung Jokowi 10 tahun, mendukung program-program sekaligus proyek-proyek strategis di pemerintah Pak Jokowi. Nah, bagaimana pandangan Projo tentang keberlanjutan ya dua proyek Jokowi lah Bang ya, yang paling menjadi sorotan tajam publik itu kan kereta cepat Bus dan Ibu Kota Nusantara. Itu bagaimana Projo memandang, apakah emang proyek-proyek ini ada keberlanjutan nggak sih sebenarnya di pemerintahan Prabowo? Strategis, Bus itu program dan proyek strategis, dan Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa dia akan lanjutkan sampai Banyuwangi. Karena ini soal mobilitas orang dan barang. Alat transportasi publik ini mampu menggerakkan orang dan barang. Itu syarat-syarat pertumbuhan ekonomi juga. Karena beberapa ekonom sudah memprediksi, memperkirakan kalau ini ditarik Jakarta Surabaya, Jakarta sampai Banyuwangi, ya keretanya ini akan bisa memiliki daya ungkit sampai 3 kali ekonomi Pulau Jawa. Bayangin daya ungkitnya ya, multiplier efeknya seperti itu. Nah, kalau IKN itu program memang lebih strategis. Karena memindahkan sebuah ibu kota tentu waktunya tidak secepat yang dibayangkan. Karena memindahkan ibu kota, memindahkan aktivitas, kan memindahkan kebiasaan, memindahkan tata kerja dan sebagainya. Tapi sebagai program strategis ini adalah visi dan misi yang sangat besar dan sangat baik untuk Indonesia ke depan. Rencana menjadikan itu ibu kota politik menurut Abang bagaimana? Bagus. Karena IKN itu saya udah berapa kali terus terang ke IKN, udaranya bersih, bagus. Dan Pak Basuki sebagai ketua otoritas IKN bekerja sungguh-sungguh. Kita harus apresiasi. Dan saya berharap IKN bisa menjadi legacy terbaik untuk Indonesia 2045. Lagi. Bang, satu lagi deh Bang. Ini kata pengamat ya Bang, tanpa Jokowi Projo ini
dianggap sekedar kelompok orang yang tidak punya daya elektoral atau pengaruh politik, apalagi kalau mau bicara mendukung pemerintahan Prabowo Gibran nih. Kalau sudah ya istilahnya kan patronnya Pak Jokowi nih. Iya. Sekarang menunjukkan dukungan ke Prabowo, kan semua diperintah. Bapak Jokowi kan memerintahkan semua relawannya, pendukungnya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Emang ada perintah dari Pak Jokowi? Lah semuanya diperintah, termasuk Mas Gibran sudah sampai, Mas Wapres sudah sampaikan bahwa semua relawan harus menginduk kepada. Jadi nggak usah ada upaya ekstra Gibran lagi untuk membawa massa untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Perlu. Karena memang ini perintah Pak Jokowi juga untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Bang, setelah Abang keluar dari pemerintahan dan memimpin fokus di Projo, itu akan ada gebrakan apa lagi dari Bang Muni? Ya tunggu dulu, ini kan kongres baru selesai, mau sayembara logo, konsolidasi lagi, konverda lagi, kita tunggu aja. Akan ada gebrakan lagi dari akan Bang ada Budi Aristiadi? gebrakan lagi. Tunggu aja, yang pasti kan begini, Projo ini sudah menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Karena tanpa bermaksud tinggi hati, kita sudah menjadi bagian kemenangan 3 kontestasi Pilpres 2014, 19 dan 2024. Karena kita sadar bahwa mandat rakyat, kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat ini harus kita perjuangkan dengan kita wujudkan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat banyak. Karena itu kita berharap pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa memberi manfaat terbaik buat kemajuan bangsa dan juga kesejahteraan rakyat. Mantap. Terima kasih banyak Pak Budi Aristiadi atas waktunya. Iya. Kawan Akurat, demikian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan Akurat sekalian. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.